Jadi pertama barangkali saya tergugah oleh gambar peta ini Pak Budi. Saya membayangkan Jawa Barat lah ya. Saat ini penduduk sekitar 45 jutaan Pak Budi. Kalau tidak salah biasanya kalau proyeksi penduduk dengan perkembangan seperti biasa itu 20 sampai 40 tahunan 2 kali lipat. Jadi nanti Jawa Barat kalau tidak diapa-apakan itu menjadi provinsi dengan 80 sampai 90 juta jiwa. Artinya apa? Kita butuh ruang untuk menampung 2 kali lipat penduduk begitu ya. Kalau kita biasa-biasa saja seperti sekarang, ini yang hijau-hijau ini hilang Mbak ya. Atau suka tidak suka langsung kita berpikir memang sudah harus intensif. Begitu ya, harus ada perubahan cara membangun begitu. Tapi kalau kita lihat kekhawatiran ini tidak terlalu terlihat dalam respon kita barangkali ya. Segitu kalau kita lihat di media kemarin Kompas sudah menawarkan utamanya di depan persoalan tata ruang, belum kejadian bencana dan sebagainya. Tapi sense of crisis ini saya pikir tidak hanya sesaat hanya merespon berita atau satu kasus-kasus ya. Tidak menjadi satu nyawa satu kebijakan atau satu tata kelola itu Pak. Ini bahan renungan kita semua saja. Nah, sense of crisis ini ya hanya begitu-begitu saja kita menganggap bahwa pembangunan ini biasa-biasa saja, aman-aman saja. Padahal ini tidak baik-baik saja semuanya gitu. Kita tinggal berkehidupan tidak baik-baik saja sekarang. Orang banyak yang mencari pekerjaan tidak mudah, orang mencari rumah juga tidak mudah. Kalau kita lihat iklan-iklan properti itu begitu menyayat begitu ya. Jualan di PIK, jualan di mana yang di atas MM-an, tapi di lain pihak nyari rumah juga udah susah begitu ya. Ini kan, ini barangkali semua pihak harus menguatkan ini sense of crisis yang diwujudkan ke dalam perubahan cara mengelola. Contoh lain yang paling dekat sebetulnya Singapura ya, pada tahun akhir 60-an sense of crisis itu ada ketemu orang yang tepat, Lee Kuan Yew, akhirnya ekstrim begitu ya. Perbaikan kampung atau di pinggir sungai segala macam yang memang tidak ada pilihan lain, memang harus vertikal. Nyaman tidak nyaman sudah dihitung demikianlah untuk menjadi negara kota begitu ya, yang diperkirakan harus menampung, harus survive, harus tanda kutip nyaman relatif ya, aman nyaman untuk kota pulau itu begitu. Sampai tadi disinggung sampel masyarakat Singapura, saya sebetulnya ingin landed, tapi tidak ada pilihan karena itu satu keterbatasan dan keterpaksaan yang memang sudah didesain. Tidak ada pilihan. Nah di Indonesia tidak ada itu Pak. Kebayang Jawa Barat 90 juta sekalian tidak ada statement bahwa kota Cirebon atau semua kota Madia atau kota yang sudah kepadatan sekian tidak boleh lagi horizontal ya. Harus sudah mulai menyisakan vertikal ya. Dan itu dibikin kebijakan. Ini tidak ada Pak. Contoh kebetulan 2 tahun terakhir sudah cukup baik sebetulnya Pak ABS, Pak Budi Sitomarang di Dirjen Pengendalian mengeluarkan kebijakan yang cukup ekstrim buat teman-teman di pemerintahan dan pengembang, itu aturan LSD, lahan sawah dilindungi. Niatnya baik Pak, mengendalikan spekulasi tanah, para pengembang belanja tanah, lalu juga memang untuk ketahanan pangan. Tapi kebijakan ini jadi tidak logis karena tidak diikuti kebijakan ikutannya, mendukungnya. Lalu kebijakan intensifikasi ruang Bitap areanya tidak ada. Lalu penduduk nambah. Tapi lalu ruang penduduk untuk nampung itu di mana? Ini tidak logis gitu ya. Jadi sawah, sementara semua kota-kota di Jawa Barat atau dimanapun di sekitarnya sawah. Contoh saja Bandung gitu ya. Kepinggiran Bojong Soang segala macam semua kan merambah sawah, Tegaluar mau berkembang, Soreang sekitarnya sawah. Ini tidak boleh lagi Pak. Saya setuju sekali niatnya, tapi konsekuensi dari kebijakan itu tidak diikut kebijakan yang lebih seimbang lah. Nah ini banyak hal sekali yang
Ini tidak menunjukkan sense of crisis gitu, antar KL tidak terpadu bahwa ini masalah bersama loh. Oke, dari ATR Dirjen Pengendalian mengeluarkan isu ini, lalu Dirjen Tata Ruangnya sebelahnya, misalnya Pak Uki, ya bikin dong aturan bahwa tata ruang sudah tidak boleh standar lagi ya, harus vertikal. Seperti apa begitu? Diikuti oleh kebijakan barangkali perhubungan. Ini harus MRT begitu, compact, tapi bagaimana mengkoneksikan ini di daerah yang kita dan sebagainya kira-kira. Jadi ini PR besar Pak Budi, terima kasih. Jadi barangkali ini juga kekrisisan ini yang barangkali perlu ditularkan menjadi satu berbagai kegiatan, menjadi satu kebijakan yang konkret begitu. Jadi untuk semua level, untuk pemerintahan, atau barangkali bagaimana menyampaikan kekrisan ini ke level kabupaten sampai masyarakat. Buat masyarakat kan sederhana, sawah-sawah saya, sawah-sawah aing, kuno aing tidak boleh bikin rumah dan sebagainya. Itu kan tek-tek bank 1 2 kalau semua berpikir begitu jadi berita aparel semua. Contoh KBU begitu. Kebun-kebun saya di pinggir saya hutan, tapi kan ini saya bikin rumah atau villa. Tapi 1 2 sampai satu saat jadi tragedy of common begitu ya. Nah ini yang harus di warning oleh yang mengerti kita barangkali ya para perencana dan sebagainya. Mungkin itu Pak Budi, ini catatan buat bersama aja. Jadi memang harus diperbesar terus. Nggak bisa kita cuma berhenti di sini. Nah, salah satu kelemahan dari kita ya di dalam membangun gerakan ya itu adalah seperti ini. Ya. Kita berhenti di sini. Ini yang harus kita lewati, Pak. Jadi kalau kita lihat ini krisis, ya kita harus bisa merancang langkah selanjutnya apa. Greenpeace misalnya. Greenpeace itu mungkin langkahnya bisa ditiru. Greenpeace itu isinya siapa? Begitu. Ya, asalnya siapa Greenpeace ini? Ya, asalnya peneliti. Ya. Dan mereka keluar uang ya untuk menyiapkan segala macam itu. Ya. Dan itu bisa dilakukan, itu orang barat seperti itu. Ya. Jadi mereka melihat krisis begitu, mereka bikin organisasi dan mereka urutan uang, keluar uangnya. Ya, lalu cari lagi begitu. Ya, jadi orang yang ada di situ itu kemudian membangun ini, ya, kemudian ini dijadikan suatu unit yang bisa berjalan secara bisnis. Ini harus bisa dieskalasi. Ya, gerakan itu harus ya, dieskalasi menjadi Greenpeace bagus kok ya. Jangan dilihat dia pakai kapal yang ini ya, buat sekarang udah nggak begitu lagi kan, ya. Dia udah jadi lembaga penelitian sekarang. Kalau di-mention sama Greenpeace, harga sahamnya turun, ya, significantly turun, ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan, ya. Bagaimana mengekskalasi ini, ya. Dan menurut saya orang pemerintah akan senang gitu ya kalau ada eskalasi seperti ini sehingga mereka punya alasan, ya. Bisa alasan sama DPR ini tolong dong anggarannya disisihkan diginiin, dia punya alasan, ya. Tapi kalau nggak ada yang membuat itu lebih kuat, ya, maka suaranya bilang ya gimana ya, gua yakinin Suharto Monoarfa begitu, dia kan cuma mau dengar Kemal Taruk katanya gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kita mesti lihat bahwa semuanya itu akhirnya punya unsur-unsur politik di dalam semua langkah. Jadi nggak bisa, kita nggak boleh menghindari itu. Ya. Oke Pak Jula. Mewakili dari kalangan perguruan tinggi aja mungkin ya. Jadi kalau dikait-kaitkan ya sebetulnya merancang kota, saya kaitkan dan merancang kampus saja misalnya gitu ya. Itu juga suatu hal yang barangkali tidak dipikirkan ya oleh pelaku perguruan tinggi. Saya pernah mendengar NUS tuh membangun kampus simple aja, niru Cambridge gitu ya. Tapi intinya sebetulnya apa? Jadi membangun suatu kota ataupun yang skala kecil seperti kampus, kita ingin menciptakan tadi peradaban, interaksi sosial seperti apa, aktivitas seperti apa, dan seterusnya begitu ya. Nah ini barangkali jadi bekal juga buat saya yang insan kampus gitu ya. Tapi ya
ITB sudah terjadi juga begitu. Cuman ITB mungkin sedang membangun kampus di Cirebon begitu, barangkali akan bagus juga kita menggagas gitu ya ide-ide bagaimana merancang suatu tadi sfernya. Nah, tapi kemudian perguruan tinggi yang juga pada dasarnya orang-orang yang sebetulnya harusnya ditunggu gagasannya dan sebagainya itu, ini adalah suatu sistem tertutup di Indonesia ini. Ini suatu hal yang merisaukan sebetulnya kalau kita membandingkan perguruan tinggi di Indonesia dan di negara lain gitu. Kita sistemnya sangat tertutup sehingga ketika berbicara katakanlah siapa yang memimpin perguruan tinggi ke depan, ya kita hanya menengok ya di dalam itu saja. Dan kalau sudah seperti ini kadang-kadang hopeless gitu ya. Ya sama juga di level negara gitu. Jadi kalau tadi berbicara birokrat dan sebagainya, DPR dan sebagainya, ya orang-orangnya ya seperti itu. Dan perguruan tinggi sebetulnya sebagai sumber yang seharusnya mensuplai entah orang-orang di pemerintahan, di DPR dan di lembaga-lembaga termasuk perusahaan-perusahaan juga. Jadi perguruan tinggi menurut saya penting. Tapi ya tadi sistem yang tertutup dan berbicara kadang-kadang tadi memilih pemimpin yang berikutnya aja. Saya tidak berbicara ITB nih, saya juga mengamati beberapa perguruan tinggi lain. Kadang-kadang ya orang-orangnya cuma itu, akhirnya ya yang terjadi ya ini aja aji mumpung atau gimana, jadinya bagi-bagi ini juga jabatan begitu ya. Jadi kalau berbicara masa depan, saya sebetulnya melakukan sesuatu yang mungkin sangat kecil. Kalau Pak Faisal berbicara anak muda, saya lebih jauh lagi anak-anak. Jadi saya punya gerakan kecil anak bertanya begitu ya. Jadi saya membangun ini dengan kegiatan, ada festival anak bertanya, berjalan 5 tahun berturut-turut, tapi terhenti oleh pandemi. Dan tahun ini mulai memikirkan karena ada dorongan juga dari beberapa teman, kapan festival anak bertanya diadakan lagi. Apa yang dilakukan di situ, anak-anak diekspos dengan berbagai aspek kehidupan lah pada dasarnya ya. Tapi karena saya dari perguruan tinggi ya banyak yang berwarna keilmuan, tetapi tidak hanya itu juga, olahraga, kesenian dan sebagainya juga diekspos supaya anak-anak itu juga punya cita-cita, punya harapan, termasuk juga barangkali nanti mereka akan menjadi kontributor sebagai tadi elemen peradaban yang harapannya tentu lebih baik ke depan di 2045 itu. Terus terang saya risau gitu ya, bukan hanya risau tentang kotanya bagaimana, tapi betul-betul tentang manusianya sebetulnya gitu ya. Karena kita tahu statistiknya, masa sekolah rata-rata mungkin sekarang udah 8, itu kan masih sangat rendah. Penduduk yang nanti 300 juta kualitasnya seperti apa? Jadi penduduk bertambah terus gitu, tapi mutunya bagaimana? Jadi planolog barangkali juga harus menggaungkan juga keluarga berencana barangkali begitu ya. Demografinya itu saya kira itu aspek yang perlu disentuh oleh juga planolog. Dan saya tadi concern dengan manusianya, tetapi ya saya pikir harapannya memang pada anak muda, anak-anak bahkan begitu ya. Karena kalau yang sudah dewasa seperti kita sudah stubborn gitu ya, sudah terbentuk lah, sudah terbentuk polanya. Jadi saya kira itu Om Jilal dari baru-baru ini kalau nggak salah wali kota Birmingham ya, membuat peraturan baru gitu. Sekolah tidak boleh ngasih PR ya. Jadi supaya anak-anaknya mainnya lebih banyak gitu ya. Jadi memang kita perlu tempat bermain ya. Dan ada berkembang beberapa komunitas di Bandung, itu ada komunitas namanya saya lupa, yang di utara, bukan Alet, satu lagi yang ngurusin anak-anak bermain ya, memintroduksikan kembali permainan-permainan anak-anak ya. Itu di Dago atas itu.
Cuma katanya bikin kebisingannya juga luar biasa katanya. Ya, tapi itu menarik begitu ya, bahwa ada gerakan-gerakan seperti itu. Tapi ingat bahwa selalu berhenti, nggak bisa dieskalasi ya, karena kita perlu belajar rekayasa sosial supaya si komunitas ini bisa tumbuh. Nah ini yang menjadi persoalan yang paling besar. Saya sudah ngamatin banyak begitu ketidakberhasilan kita untuk mempertahankan ya kegiatan. Udah luar biasa bisa jalan 5 tahun begitu ya. Sponsornya siapa Pak? Dibuat supaya itu lebih menarik untuk pebisnis, itu perlu banget ya, supaya ini bisa sustain juga. Ini yang menjadi masalah. Pengorganisasian di Indonesia itu lemah ya. Kita kalau ngumpul bagus begitu mesti forming, kemudian menentukan normsnya, udah kita bubar di situ. Ini yang menjadi kelemahan kita yang paling utama di Indonesia. Nggak tahu ya, di Asia menurut saya itu di Asia seperti itu. Begitu norming nggak mau, maunya ngumpul aja tapi nggak mau diatur, nggak mau ada aturan. Kalau ada aturan begitu ada rule of conduct nggak mau. Nah, kalau ada gerakan-gerakan ini mari kita pelajari gimana mengeskalasinya menjadi sesuatu yang lebih kuat begitu. Satu hal saya kira hari ini diskusinya luar biasa sekali ya, banyak sekali catatan, tapi saya hanya meng-highlight bahwa hal-hal seperti ini sebetulnya melahirkan banyak gelitikan di kita, dan gelitikan itu akan tidak ada artinya kalau kita tidak meneruskannya. Ini sengaja kami rancang supaya kita berlatih untuk menggelitik diri, tidak menghentikan pembicaraan ini hanya formality saja. Tadi dibilang oleh Pak Budi juga, problem kita itu ngumpul gampang, tapi begitu mau diformalitaskan, mau ada rule of conduct dan sebagainya, itu jadi masalah. Saya minta waktu 2 menit saja, saya hanya ingin disclaimer bahwa apa yang dilakukan ini bukan sehari. Ini bukan perjuangan lah, upaya yang sangat panjang. Saya waktu itu berhenti dari satu perusahaan terakhir 2016, bukan upaya, karena memang suka aja. Karena suka, jadi suka aja. Ngobrol mungkin ke Inong, saya datang ngobrol, kadang-kadang pernah ke Oswar juga waktu Oswar di DKI dan sebagainya. Karena ada sebuah keresahan. Dan saya juga, Bang Faisal juga karena ada keresahan. Nah mungkin kita capek atau kita terganggu gitu, pesimis atau gimana gitu, untuk membahas keresahan aja nggak mau gitu ya, atau udahlah nggak ada gunanya. Saya kira ada gunanya. Dan kita bikin Philip juga karena kita resah gara-gara pandemi ya Om, kok nggak bisa ngobrol, akhirnya ngobrol di Zoom, yang tadinya malah nggak pernah ngobrol. Kalau Pak Budi, Pak Culeng sejak saya kuliah sampai hari ini, dia sering sekali saya ganggu setiap kali saya resah, Bang. Jadi mendiskusikan apapun, saya sering sekali dengan Pak Culeng ini. Nah tapi satu hal, tadi saya bilang Farhan komisaris di ini. Jadi dalam perjalanan itu ketemu kok orang yang mau berbagi rasa gitu ya Bang ya, berbagi rasa. Sehingga alhamdulillah hari ini pemegang sahamnya dari mana-mana, macam-macam Bang. Bukan hanya dari ITB dikit malahan. Ada dari kedokteran, dari akunting, dari apa yang setelah kita sharing, ngobrol dan sebagainya, dia bilang, ayo Jilal, coba kita bikin sama-sama. Nah inilah yang sekarang memodali kita untuk bikin Raca Ruang ini. Dan kita minta Om Farhan untuk jadi orang bijaknya, jadi komisaris ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya kira ini perlu dipertahankan spirit untuk melakukan sesuatunya ya Pak Dodo ya. Saya ngobrol sama Pak Dodo juga nggak ada urusan apa-apa sama sekali, tapi ketemu dengan ada sesuatu nih yang mesti dilakukan mumpung masih ada napasnya kan gitu ya Pak Dodo. Gitu kira-kira. Bang Faisal, terima kasih banyak semua teman-teman. Om Inong, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Budi.